Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kenalkan nama saya Hasisa, program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pemeriksaan aset tetap. Sebelum kita masuk ke dalam subtopik, teman-teman masih ingat nggak nih apa sih itu aset tetap? Nah, jadi aset tetap adalah aktiva yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak untuk dijual dan rangka kegiatan perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ada pun subtopik yang akan dibahas. Yang pertama, sifat dan contoh aset tetap. Yang kedua, pemeriksaan aset tetap. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan aset tetap. Dan yang keempat, tingkat risiko pemeriksaan aset tetap. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu sifat dan contoh aset tetap, di mana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tujuan pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Dalam sifat pertama dari aset tetap tersebut yang membedakan aset tetap dari persediaan barang dagangan, bisa kita ambil contoh. Misalnya, mobil yang dimiliki PT Astra sebagai produsen mobil, hasil produksi atau rakitan yang berupa mobil untuk dijual harus digolongkan sebagai persediaan barang dagangan atau inventory. Sedangkan mobil yang dipakai untuk antar jemput pegawai yang digunakan oleh direksi dan para manajer perusahaan harus digolongkan sebagai aset tetap. Adapun yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sifat kedua dari aset tetap ini merupakan salah satu alasan mengapa aset tetap harus disusutkan. Biaya penyusutan merupakan alokasi dari penggunaan aset tetap selama masa manfaatnya secara sistematis dan teratur atau menggunakan metode tertentu yang diterapkan secara konsisten. Selanjutnya yang ketiga, jumlah atau nilainya cukup material. Sifat ketiga ini merupakan salah satu alasan mengapa setiap perusahaan harus mempunyai kebijakan kapitalisasi yang membedakan antara capital expenditure dan revenue expenditure. Adapun capital expenditure adalah suatu pengeluaran modal yang jumlahnya material dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, sedangkan revenue expenditure adalah suatu pengeluaran modal yang jumlahnya tidak material walaupun manfaatnya mungkin lebih dari 1 tahun. Jadi bisa kita simpulkan aset tetap bukan hanya manfaatnya lebih dari 1 tahun, tetapi nilainya juga cukup material. Cukup material itu memang diukur secara harga atau secara entitas. Jadi jika manfaatnya lebih dari 1 tahun tetapi nilainya tidak material, itu tidak diambil sebagai aset tetap. Bisa kita ambil contoh, misalnya pembelian mesin ketik atau meja yang harga per unitnya kurang dari Rp500.000 bagi perusahaan yang besar, misalnya Pertamina, akan merupakan revenue expenditure. Tetapi bagi perusahaan yang kecil, misalnya kantor akuntan kecil, akan merupakan revenue expenditure. Menurut standar akuntansi keuangan PSAK nomor 14 halaman 16.2 dan 16.3 Ikatan Akuntansi Indonesia 2002, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yaitu digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan menurut SAK Etap Ikatan Akuntansi Indonesia 2009, aset tetap adalah aset yang berwujud, di mana dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk dijadikan administratif. Diharapkan akan digunakan lebih dari 1 periode. Adapun aset tetap bisa dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, aset tetap yang mempunyai bentuk atau wujud bisa dilihat dan bisa diraba. Contohnya kendaraan, tanah, dan bangunan. Sedangkan
Sebaliknya, aset tetap yang tidak mempunyai wujud dan bentuk sehingga tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Bisa kita ambil contoh, misalnya paten, cipta, goodwill, dan biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan berproduksi secara komersial, termasuk biaya pendirian. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan pemeriksaan aset tetap. Yang pertama itu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik di atas aset tetap. Kedua, memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan atau periode yang diperiksa betul-betul merupakan suatu capital expenditure diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang yang didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Yang keempat, untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan. Disposal dari aset tetap bisa terjadi dalam bentuk penjualan yang akan menimbulkan rugi laba penjualan aset tetap, tukar tambah atau penghapusan aset tetap yang bisa menimbulkan kerugian. Dari penghapusan aset tetap, jika aset tetap tersebut masih mempunyai nilai buku. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penambahan penyusutan dalam tahun atau periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten, dan apakah perhitungan yang telah dilakukan dengan benar atau secara akurat. Selanjutnya yang keenam, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi Indonesia, SAK, ETAP, dan IFRS. Ke dalam prosedur pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, pelajari dan evaluasi pengendalian internal atas aset tetap. Yang kedua, minta kepada klien jadwal tertinggi serta jadwal pendukung aset tetap yang berisikan saldo awal dan lainnya. Yang ketiga, periksa footing dan buku footingnya dan cocokkan totalnya dengan buku besar atau buku pembantu. Saldo awal dengan kertas kerja tahun lalu. Yang keempat, voucher penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut. Yang kelima, periksa fisik dari aset tetap tersebut atau dengan cara tes basis dan periksa kondisi dan nomor kode dari aset tetap. Selanjutnya keenam, periksa bukti pembelian aset tetap tersebut untuk tanah, gedung, dan lainnya. Yang ketujuh, buat analisis tentang perkiraan, perbaikan, dan pemeliharaan sehingga kita dapat mengetahui apakah pengeluaran yang seharusnya masuk ke dalam kelompok modal tetapi dicatat sebagai pengeluaran pendapatan. Selanjutnya kedelapan, periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan apakah pertanggungan asuransi cukup atau tidak. Yang kesembilan, tes perhitungan referensi silang membedakan angka dengan perbedaan yang tidak diperkirakan dengan laba rugi dan periksa alokasi atau distribusi berdasarkan perbedaan. Yang ke-10, periksa notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank untuk memeriksa apakah ada aset tetap dijadikan sebagai jaminan atau tidak. Dan jika ada, hal ini perlu dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang ke-11, periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. Yang ke-12, untuk konstruksi dalam proses kita memeriksa penambahannya dan apakah ada konstruksi bangunan dalam proses yang harus ditransfer ke dalam aset tetap. Yang ke-13, jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa perjanjian leasing dan periksa apakah perlakuan akuntansinya sudah cukup sesuai dengan standar akuntansi leasing. Yang ke-14, periksa apakah aset tetap yang dijadikan agunan kredit di bank. Yang ke-15, periksa penyajian dalam laporan keuangan. Apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam
tingkat risiko pemeriksaan aset tetap. Risiko aset tetap dibedakan menjadi 3. Yang pertama, risiko bawaan adalah suatu saldo akun atau golongan terdapat suatu barang salah dengan asumsi bahwa tidak ada pengendalian yang saling berkaitan. Yang kedua, risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu kesalahan material yang dapat terjadi dalam suatu pengendalian tidak dapat terdeteksi atau terdeteksi secara tepat oleh pengendalian internal entitas. Adapun yang ketiga adalah risiko deteksi, merupakan auditor tidak dapat mendeteksi salah saji materi yang terdapat dalam asepsi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapan oleh auditor. Baik, mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan mengenai pemeriksaan aset tetap, dengan harapan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi bahan ajar bagi teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, saya Asista pamit undur diri. Wassalamualaikum